Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Bertemu lagi bersama saya, Ibu Nurul. Kita akan membahas tentang bumi dan antariksa. Nah, minggu kemarin membahas bumi dan antariksanya itu tentang gravitasi yang ada di alam semesta. Jenis-jenis gravitasi, kemudian kenapa benda itu kalau misalnya jatuh selalu ke bawah, ternyata ada gravitasi bumi ya. Kemudian kita juga minggu lalu sudah belajar hukum Newton. Nah, hari ini kita akan membahas bagaimana bentuk bumi. Kemudian pada bumi itu lapisannya ada apa aja. Ya, yuk sama-sama kita pelajarin. Nah, materi yang akan kita bahas yaitu pertama bentuk bumi, kemudian lapisan bumi. Pada bentuk bumi itu kita akan membahas tentang bukti bentuk bumi. Kemudian di lapisan bumi kita akan membahas tentang kerak bumi, mantel bumi, dan inti bumi. Nah, yang sudah kalian tahu bahwa bumi dalam susunan tata surya merupakan sebuah planet. Nah, bumi itu merupakan planet ketiga dari 8 planet pada tata surya. Yang sudah kalian ketahui juga, ini adalah macam-macam planet. Ada Merkurius, ada Venus, ini ada bumi, posisinya nomor 3. Kemudian ada Mars, kemudian ada Jupiter, ada Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Nah, kemudian dari SD ya, ini merupakan pelajaran SD. Bumi itu yang sudah kita ketahui adalah bentuknya bulat. Nah, apa saja bukti kalau misalnya bumi itu bentuknya bulat? Nah, kalian perhatikan nih, kapal yang ada di pelabuhan. Ceritanya kalian lagi ada di pelabuhan, ya. Nah, kemudian ketika kalian di pinggir pelabuhan tersebut, ketika nelayan itu akan berlayar, semakin jauh kapal nelayan tersebut akan semakin mengecil dan lama-lama akan menghilang. Nah, sebaliknya ketika misalnya nelayan itu datang, ya, mau berlabuh di pelabuhannya, dari yang tadinya kecil, dia menjadi besar. Itu merupakan bukti bahwa bumi itu bulat. Nah, bukti lain bumi itu bulat, perhatikan ketika gerhana bulan. Ini sudah pernah terjadi juga di Indonesia. Nah, ketika terjadinya gerhana bulan total, biasanya seluruh bulan akan terlihat seperti warna ini, ya, warna merah campur orange. Hal ini terjadi karena bumi berada di antara matahari dan bulan, menyebabkan bayangan bumi jatuh sepenuhnya ke bulan. Nah, kalau misalnya bumi itu datar, maka bulan tidak akan sepenuhnya memiliki warna merah orange. Oke. Nah, ini merupakan bukti lain ketika kalian coba menaiki gedung tinggi. Nah, kalau misalnya bumi itu bulat, semakin tinggi kalian berada di suatu ketinggian, maka akan semakin luas pandangan kalian kan. Jadi kalau misalnya kalian di lantai 1, itu akan pemandangannya akan berbeda jika kalian berada di lantai paling atas, misalnya lantai 14 misalnya. Di lantai 14 itu kalian akan melihat hamparan bumi itu yang lebih luas lagi. Nah, tapi kalau misalnya bumi itu datar, kalian mau ada di lantai 1, mau ada di lantai 2, pemandangannya tetap sama, tetap itu-itu saja. Nah, jadi berdasarkan bukti-bukti tersebut, bukti-bukti yang tadi, apa yang dapat disimpulkan? Ya, betul. Bumi itu
memang bulat, tetapi bulatnya itu tidak sempurna, melainkan tepat pada kutub-kutubnya dan menggelembung pada ekuator. Nah, jari-jari bumi di kutubnya itu 6.356,8 km. Sedangkan pada ekuator jari-jarinya itu 6.378,2 km. Tepatnya, bola bumi ini disebabkan pada saat baru terbentuk bumi belum terlalu padat dan rotasinya membuat penggelembungan pada bagian yang tegak lurus sumber rotasi yaitu bagian ekuator. Nah, sekarang kita belajar tentang lapisan bumi. Nah, lapisan bumi itu di sini ada kerak bumi, kemudian ada mantel bumi, kemudian ada inti bumi. Yuk sama-sama kita pelajarin satu-satu. Nah, di kerak bumi itu ada dua bagian, yaitu ada kerak benua, ada kerak samudra. Nah, ketebalannya itu beda-beda. Kalau misalnya di kerak samudra, dia ketebalannya 5-10 km. Sedangkan di kerak benua, ketebalannya itu 20-70 km. Kemudian penyusun dari kerak benua dan kerak samudra juga berbeda. Kalau misalnya samudra itu batuan basalt. Sedangkan kalau misalnya di benua itu granit. Nah, kerak bumi dan sebagian mantel bumi itu membentuk lapisan litosfer dengan ketebalan totalnya kurang lebih 80 km. Nah, berdasarkan kejadiannya, di kerak bumi itu ada 3 jenis batuan. Nah, yang pertama itu adalah batuan beku atau batuan magma. Yang kedua adalah batuan sedimen. Dan yang ketiga adalah batuan metamorf. Nah, nanti tugas kalian adalah mencari perbedaan dari ketiga batuan tersebut. Nanti kita akan bahas di kelas. Oke, nah sekarang masuk ke mantel bumi. Mantel bumi itu terletak antara kerak bumi dan inti bumi. Mantel bumi merupakan batuan yang mengandung magnesium dan silikon. Di mantel bumi itu suhunya kurang lebih 1500 derajat Celcius sampai 300 derajat Celcius. Nah, di mantel bumi itu ada 3 bagian. Ada 3 lapisan. Yang pertama itu adalah lapisan litosfer. Litos berarti batuan. Jadi litosfer itu batuan. Nah, di litosfer ini dia ada 2 lapisan juga. Ada 2 lapisan yang mengandung mineral kimia yang berbeda. Ada lapisan sial yang disebut dia mengandung silium dan aluminium. Kemudian ada lapisan sima yang mengandung silium dan magnesium. Nah, kemudian ada lapisan astenosfer. Wujudnya agak kental, tebalnya 100-400 km. Nah, diduga lapisan ini merupakan tempat formasi magnesium. Pada lapisan ini juga terjadi sintesis batuan dan mineral dibentuk. Kemudian yang ketiga itu ada mesosfer. Wujudnya lebih padat dan lebih tebal, terletak di bawah astenosfer. Pada perbatasan dengan inti bumi terdapat transisi, di mana kecepatan gelombang menurun dengan tajam. Nah, ini adalah lapisan bumi yang ketiga, ada inti bumi. Di inti bumi itu ada 2 bagian, yaitu bagian dalam dan bagian luar. Lapisan
luar itu tebalnya sekitar 2000 km dan terdapat besi cair yang suhunya mencapai 2200 derajat Celcius, sangat panas ya. Kalau misalnya di inti dalam, ini merupakan pusat bumi berbentuk bulat, ini bisa dilihat di gambar ini, dengan diameternya 2700 km. Inti dalam itu terdapat nikel dan besi yang suhunya 4500 derajat Celcius. Nah, kemudian berdasarkan susunan kimianya, bumi dapat dibagi menjadi 4 bagian. Kalau misalnya dilihat dari gambar ini, kalian bisa membedakan seharusnya ada atmosfer, itu ada udara di sini, kemudian hidrosfer itu air, kemudian litosfer itu lebih ke batuan. Biosfer ini adalah sistem kehidupan yang paling besar, ya, berkumpulnya ekosistem. Nah, kita bahas satu-satu. Atmosfer. Nah, atmosfer ini lapisan udara yang menyelimuti bumi secara menyeluruh dengan ketebalannya lebih dari 650 km. Jadi dia atmosfer ini isinya lapisan udara. Ya. Gerakan udara dalam atmosfer terjadi terutama karena adanya pengaruh pemanasan sinar matahari serta perputaran bumi. Kemudian ada litosfer. Nah, di litosfer ini adalah lapisan kulit bumi yang paling luar yang berupa batuan padat. Litosfer ini dia ada 2 lapisan, yaitu kerak dan selubung yang tebalnya 50-100 km. Litosfer merupakan lempeng yang bergerak sehingga dapat menimbulkan pergeseran benua. Kemudian ada hidrosfer. Dari hidro, pasti ini tentang air. Jadi, hidrosfer ini adalah lapisan bumi yang mengandung banyak air. Senyawanya pasti ada oksigen dan hidrogen. Sekitar 71% permukaan bumi merupakan wilayah perairan. Lapisan air yang menyelimuti permukaan bumi disebut hidrosfer. Oke, jadi di sini adalah lapisan bumi yang mengandung banyak air. Nah, kemudian ada biosfer. Nah, biosfer ini adalah sistem kehidupan yang paling besar karena terdiri dari gabungan ekosistem yang ada di planet bumi. Yang ini biosfer ini sudah pernah kita pelajari juga ya. Jadi ini adalah tempat tinggal kita di bumi ini yang sudah berkumpul semua ekosistem. Sistem ini mencakup semua makhluk hidup yang berinteraksi dengan lingkungannya sebagai kesatuan yang utuh. Jadi ini adalah biosfer ini adalah kumpulan ekosistem yang ada di bumi ini, termasuk kita, ya. Oke, itu saja materi dari saya tentang bentuk bumi dan lapisan bumi. Kita review sedikit. Jadi kita sudah membahas tentang bentuk bumi. Jadi bentuk bumi itu adalah bulat. Buktinya apa? Tadi sudah dijelaskan buktinya ketika di pelabuhan kapal nelayan dari semakin jauh dia dari pandangan kita akan semakin kecil. Kemudian ada juga gerhana bulan yang dia akan berubah warna menjadi merah orange, ya, terjadi gerhana bulan total. Kemudian ketika kita berada di ketinggian suatu gedung, semakin tinggi kita berada di suatu gedung, maka pandangan kita juga akan semakin luas. Kemudian ada lapisan bumi. Lapisan bumi itu ada kerak bumi, kemudian ada
mantel bumi, kemudian ada inti bumi. Nah, oke, sekian materi dari saya. Semoga paham. Semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.